Halo teman-teman sekalian, berjumpa kembali di channel Belajar Excel. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai ribbon. Apa sih ribbon itu? Ribbon adalah kumpulan tombol perintah pada Microsoft Excel yang dikelompokkan dalam bentuk tab, berdasarkan kategori kemiripan fungsi-fungsinya. Ini yang namanya ribbon. Ribbon berisi kumpulan tab menu. Ada tab menu File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help. Kita akan bahas satu persatu tab menu tersebut, tapi detailnya tidak saya bahas semua, karena beberapa tab menu hanya dipakai untuk tingkat lanjut. Untuk pemula, kita bahas tab menu dasar saja. Oke, pertama tab menu File. Tab menu File fungsinya untuk manajemen file, seperti membuat file baru, membuka file, menyimpan file, dan sebagainya. Di sini ada menu New, Open, Save, Save As, Print, Share, Export, Publish, Close. Kita bahas yang sering digunakan saja ya. New digunakan untuk membuat file Excel baru. Tinggal klik seperti ini, maka file baru akan terbentuk. Nah, ini contohnya kita sudah berhasil membuat sebuah file baru. Kita kembali, kemudian menu berikutnya adalah Open. Digunakan untuk membuka file Excel yang pernah dibuat sebelumnya. Kita contohkan, klik Open, kemudian Browse, kemudian pilih file yang akan dibuka. Menu berikutnya adalah menu Save. Menu ini digunakan untuk menyimpan file yang sedang dikerjakan. Misalnya kita sedang bekerja dan hendak disimpan. Misalnya ini kita ubah sedikit. Kita klik File, kemudian Save. Otomatis tersimpan nih. Update. Kemudian klik Save. Maka kita sudah mempunyai file yang berbeda. Kemudian kita juga bisa menyimpan dengan format yang berbeda. Misalnya kita ingin menyimpan dalam format PDF. Caranya sama, klik File, kemudian Save As, kemudian pilih folder tujuan. Nah, di bagian Save As Type, pilih file, jenis file yang diinginkan. Nah, contoh di sini saya akan menyimpan dalam format PDF. Klik, kemudian simpan. Tunggu sebentar, file PDF-nya akan terbentuk seperti ini. Berikutnya adalah tab menu Home. Tab menu Home berisi perintah-perintah yang paling sering digunakan ketika mengoperasikan Excel. Di sini ada grup menu clipboard yang berisi menu-menu yang paling umum, yaitu Cut, Copy, Paste, dan Format Painter. Kita akan mendemonstrasikan penggunaan menu-menu ini. Yang pertama, menu Cut. Cut digunakan untuk memindahkan data dari satu sel ke sel lainnya. Misal kita mau memindahkan data dari sel C3 ke sel E5, ke sel E3 maksud saya. Nah, caranya adalah kita klik dulu sel C3, kemudian kita klik Cut, kita klik sel E3, lalu klik Paste. Nah, berikutnya adalah menu Copy. Menu Copy digunakan untuk menyalin data dari satu sel ke sel lain. Misal, kita akan menyalin data dari sel C5 ke sel E5. Caranya adalah klik pada sel C5, kemudian tekan Copy, kemudian klik pada sel E5, lalu klik Paste. Nah, kalau teman-teman perhatikan, terdapat perbedaan antara menu Cut dan Copy. Untuk menu Cut, data sumber akan hilang, berpindah ke data tujuan.
atau ke sel tujuan. Sedangkan pada menu copy, data sumber tetap utuh. Sifatnya hanya menyalin tanpa menghilangkan data sumbernya. Kemudian menu berikutnya adalah paste. Paste fungsinya seperti tadi, untuk menyalin atau menempel data yang di-cut atau di-copy. Nah, yang akan kita coba lagi adalah menu format painter. Format painter fungsinya untuk menyalin format dari satu sel ke sel lain. Kita akan contohkan penggunaannya di sini. Yang pertama, kita akan menyalin format dari sel C7 ke sel E7. Caranya, klik sel C7, kemudian klik format painter, lalu klik sel E7. Maka secara otomatis format pada sel E7 akan sama dengan format pada sel C7. Nah, kemudian kita akan mencontohkan juga restart format atau mengembalikan ke format awal gitu ya. Nah, ini contohnya sel E9 akan kita kembalikan seperti sel C9. Nah, caranya sama, tinggal klik sel C9, kemudian klik format painter, lalu klik sel E9. Maka formatnya akan mengikuti format sel C9. Nah, kita juga bisa mengcopy tabel. Nah, seperti contoh C11 sudah ada bordernya gitu ya, border. Nah, kita klik saja, kemudian format painter, kemudian klik sel tujuan, maka sel E11 akan berisi border seperti sel C11. Seperti itu penggunaan untuk format painter. Berikutnya kita akan menginjak ke grup menu font. Grup menu font bisa kita gunakan untuk menyesuaikan huruf dari jenisnya, ukurannya, settingan tebal, mengubah menjadi miring atau menggarisbawahi. Bisa juga merubah warna huruf atau mewarnai sel. Kita coba yuk. Yang pertama, mengubah jenis dan ukuran huruf. Sel G3 kita ubah dari Calibri 11 menjadi Arial 12 misalnya. Caranya tinggal kita klik tanda segitiga bawah ini, kemudian kita cari Arial. Pilih, kemudian ukurannya sama, caranya klik, kemudian pilih. Nah, misalkan kita juga mau menebalkan, tinggal klik huruf B besar ini. Nah, otomatis tulisannya menjadi tebal. Kita mau memiringkan, tinggal klik yang tulisan miring ini, otomatis menjadi miring. Begitu juga untuk memberi garis bawah, tinggal kita klik saja. Nah, untuk mengembalikan, kita klik sekali lagi. Misalnya kita mau hilangkan tebalnya, kita klik kembali ikon B ini. Nah, otomatis dia tidak menjadi tebal lagi. Nah, untuk yang ikon ini gunanya untuk menambah ukuran dari huruf ya. Kita coba ya, misalnya kita kecilkan dulu. Ini ada dua, ada yang menambah, ada yang mengurangi ukuran gitu ya. Kita coba kecilkan dulu. Nah, ini awalnya Arial 12. Kita klik sekali menjadi Arial 11. Kita klik lagi sekali menjadi Arial 10. Seperti itu ya gunanya. Sama seperti tadi gitu ya. Alternatif penggunaan dari ini ya. Kalau yang ini, menu ini harus kita klik baru bisa kita gunakan. Kalau yang ini otomatis tinggal kita klik dia berubah. Nah, ini contohnya kita besarkan lagi. Klik lagi sekali menjadi 12 lagi. Nah, seperti itu penggunaannya. Kemudian ada ikon garis bawah ini. Ini gunanya untuk memberikan garis atau border ya.
Nah, kita coba klik, maka otomatis ada garis di bagian bawahnya. Kemudian kita tes lagi, misalnya kita memberi garis di bagian atasnya, maka otomatis ada garis di bagian atasnya. Kemudian kita coba lagi, misalnya bagian kirinya, terus misalnya bagian kanannya, seperti itu. Nah, ini penggunaannya seperti itu, tinggal kita pilih saja. Terus kemudian kita juga bisa memberi baris pada keseluruhan gitu ya, pada keseluruhan sisi atau all border seperti ini. Atau kita juga bisa memberikan baris pada beberapa sel seperti ini ya, menggunakan all border, maka dia akan berisi baris di beberapa sel gitu ya. Nah, jenis garisnya ada beberapa. Nah, yang ini misalnya dia garis 2 di bagian bawah seperti ini, teman-teman. Kemudian ada juga yang tebal, misalnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa dieksplor sendiri teman-teman sekalian. Berikutnya ada gambar atau ikon kaleng cat seperti ini. Ini gunanya untuk memberi warna pada sel. Kita coba ya. Nah, seperti itu penggunaannya. Kita bisa ubah juga warnanya dengan mengklik tombol segitiga ke bawah ini. Misalnya saya pilih warna hijau. Nah, kemudian yang huruf A ini gunanya untuk mengubah warna huruf. Misalnya kita coba lagi, klik, nah warnanya menjadi merah. Nah, misalnya kita mau ganti lagi, ini contohnya saya mau ganti warna biru. Itu penggunaannya. Berikutnya kita menginjak ke grup menu alignment. Di sini terdapat menu-menu untuk mengatur perataan baris, baik perataan vertikal maupun horizontal. Kita coba yang perataan vertikal dulu ya. Untuk perataan vertikal ada rata atas, rata tengah, dan rata bawah. Kalau kita memilih rata atas, maka teks kita akan ke bagian atas sel dan seterusnya. Kita coba langsung ya. Oke, sebelum kita coba, kita perbesar dulu ukuran dari barisnya agar terlihat perbedaannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, secara standar perataan vertikalnya adalah rata bawah seperti ini ya. Nah, kita coba yang pertama kita ubah menjadi rata atas. Kita klik yang ini, top align. Kemudian yang kedua kita ubah menjadi rata tengah. Kemudian yang terakhir kita ubah menjadi rata bawah. Nah, terlihat kan perbedaannya antara atas, tengah, dan bawah. Nah, menu berikutnya kita coba menu perataan horizontal. Untuk perataan horizontal ada rata kiri, tengah, dan rata kanan. Untuk perataan horizontal sendiri, dia standarnya adalah rata kiri ya teman-teman sekalian, kalau kita tidak ubah. Nah, kita coba ya. Misalnya ini kita mau jadikan rata kiri. Kemudian ini rata tengah, ini rata kanan. Nah, terlihat kan perbedaannya teman-teman. Menu berikutnya di grup menu ini adalah indent. Nah, ini indent namanya. Indent ini untuk mengubah posisi dari tulisan agar dia lebih menjorok ke dalam. Misalnya ini standarnya seperti ini. Kita klik indent. Nah, maka dia akan bertambah ke tengah posisi tulisannya. Seperti itu teman-teman sekalian. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian yang di sebelahnya ini untuk mengurangi. Nah, misalnya tadi terlalu ke dalam, kita kurangi lagi. Nah, misalnya segitu, atau kurang lagi sekali lah. Nah, ini juga bisa kita kurangi. Nah, seperti itu penggunaan dari menu indent. Berikutnya yang umum juga digunakan adalah merge cell. Kita akan contohkan penggunaannya. Misalnya ini kita merge ya, dua sel ini.
Dua sel ini kita klik menunya, maka dia akan bergabung menjadi satu seperti itu. Nah, kemudian kita juga coba, kalau itu horizontal ya, tulisannya salah. Kita coba yang ini yang vertikal. Nah, berbeda dengan yang di atas yang masih terlihat rapi, yang di bawah kita tidak bisa baca gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan menu wrap text untuk merapikan teksnya. Nah, maka dia akan susunannya terlihat rapi lagi. Nah, kemudian menu yang lain dari grup menu alignment adalah orientation. Orientation ini atau bahasa Indonesia orientasi untuk mengubah arah dari huruf. Nah, biasanya kan tulisan itu arahnya seperti ini ya, dari kiri ke kanan, terus horizontal seperti itu. Kita juga bisa mengubah gitu. Misalnya kita mau buat dia tulisannya atas bawah seperti ini ya, atau dari bawah ke atas seperti ini, atau misalnya vertikal gitu. Nah, bisa seperti itu ya. Itu menggunakan menu orientation yang ini ya. Terakhir yang kita bahas di tab menu ini adalah grup menu number. Seperti namanya, grup menu ini untuk mengubah format number atau angka. Kalau teman-teman perhatikan, kalau kita menulis angka akan menjadi seperti ini. Ini formatnya general. Kita bisa mengganti formatnya menggunakan drop down yang ada. Misalnya kita ganti menjadi currency atau mata uang. Selain currency, di sini juga ada format untuk tanggal dan jam. Untuk tanggal misalnya kita akan sesuaikan menjadi long date atau format panjang. Nah, seperti itu. Ini grup menu dasar ya. Yang lain nanti bisa dieksplor sendiri. Untuk eksplorasi format akan kita bahas lebih lanjut dalam video tersendiri. Kemudian di bagian bawah ada shortcut atau ikon untuk beberapa menu di atas. Yang pertama menu currency ya. Tinggal kita klik, maka akan otomatis berubah menjadi format mata uang. Kita juga bisa memilih mata uang lain, misalnya kita mau ubah menjadi dolar atau euro, tinggal disesuaikan di sini saja ya. Berikutnya adalah ikon persen. Untuk mengubah menjadi persen, kita tinggal klik ikonnya, maka dia otomatis berubah seperti itu teman-teman. Nah, yang tanda koma ini atau ikon koma ini namanya adalah thousand separator gitu ya, atau pemisah ribuan. Nah, kalau teman-teman sekalian melihat angka panjang ini kan bacanya susah ya, kalau tidak ada pemisah ribuannya. Nah, kalau kita pisahkan nanti lebih mudah terbacanya. Caranya tinggal kita klik saja, maka otomatis ada pemisah ribuannya seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada dua ikon. Nah, ini untuk mengubah jumlah angka di belakang koma ya. Misalnya yang ini kita mau jadikan 2 angka di belakang koma. Nah, seperti itu. Ini untuk menambah, ini untuk mengurangi ya. Nah, misalnya ini kita mau kurangi karena terlalu panjang ya. Nah, seperti itu teman-teman penggunaannya. Nah, kita lanjut ke tab menu berikutnya, yaitu tab menu insert. Kita menggunakan tab menu insert untuk menyisipkan sesuatu ke dalam worksheet. Kita bisa menyisipkan tabel, gambar, chart, dan lain sebagainya.
Di sini juga kita tidak bahas detail ya. Seiring dengan penggunaan, nanti juga terbiasa sendiri dengan menu ini. Berikutnya adalah tab menu page layout. Grup menu yang paling sering digunakan di sini adalah page setup. Di sini ada margin untuk mengatur ukuran worksheet kita, mulai dari ukuran kertas, juga batas pinggir halaman. Ada menu orientation untuk menyesuaikan orientasi halaman menjadi portrait atau landscape. Kemudian ada menu size untuk memilih ukuran worksheet dari template yang ada. Kemudian ada menu print area untuk memilih bagian mana yang muncul ketika dicetak. Oke, kita coba sedikit ya. Kita klik margin, kemudian pilih custom margin. Nah, misalnya kertasnya kita sesuaikan dulu menjadi A4. Lalu pindah ke margin. Nah, misalnya kita mengubah semua menjadi satu. Top, bottom, left, dan right-nya. Kemudian center on page-nya menjadi untuk horizontal-nya kita klik, kita centang. Klik OK. Kita lihat print preview-nya. Seperti ini hasilnya kalau dicetak. Nah, misalnya ini terlalu ke atas ya. Kita ubah sedikit menu atau margin bagian atasnya. Kita ubah misalnya menjadi 2. Kita preview lagi. Nah, ini sudah terlihat bagus. Kalau dicetak hasilnya seperti ini. Menu lain yang mau digunakan adalah print area. Print area fungsinya membatasi bagian mana yang mau dicetak. Kalau tidak disetting, maka akan terprint semuanya. Nah, misalnya di sini saya tidak akan mencetak kolom jenis kelamin. Maka kita akan pilih dari kolom A1 sampai F53 ya. Kemudian set print area. Nah, kemudian kita lihat print preview. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kolom jenis kelamin tidak ada ya, hanya sampai pendidikan, seperti settingan kita tadi. Nah, untuk mengembalikan, klik print area, kemudian kita clear print area, maka kolom jenis kelamin akan muncul lagi. Berikutnya tab menu formulas. Pada tab menu formulas terdapat semua fungsi yang ada di Excel. Masing-masing fungsi dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Kita tidak akan membahas lebih jauh karena cenderung untuk tingkat tinggi. Kita beranjak ke tab menu data. Menu yang paling sering digunakan di sini adalah menu sort. Gunanya untuk mengurutkan data dari kecil ke besar atau sebaliknya. Kita coba yuk. Misalkan kita copy data nama. Kemudian kita sort. Nah, ini data awalnya seperti ini. Kemudian kita klik, kita pilih sort A ke Z. Nah, maka dia urutannya dari kecil ke besar gitu ya, dari huruf A sampai Z seperti itu ya. Dari A dulu, kemudian terakhir Z. Nah, yang bawahnya kebalikannya ya. Nah, seperti itu, Z ke A. Kemudian kita coba misalnya angka, atau angka seperti apa efeknya. Kita copy, kita paste sebelahnya. Kita pilih A to Z.
ini, maka dia urutannya dari kecil ke besar ya. Teman-teman perhatikan. Misalnya yang satunya lagi set A, maka urutannya dari besar ke kecil. Teman-teman sekalian. Nah, kemudian menu berikutnya yang umum juga digunakan adalah menu filter. Fungsinya untuk memilih data mana saja yang akan kita munculkan. Kriterianya bisa kita setting. Kita coba ya. Klik filter dulu. Kita pilih tabelnya dulu. Kita pilih tabelnya, kemudian klik filter. Nah, misalkan untuk kolom jenis kelamin, kita hanya akan memunculkan jenis kelamin L atau laki-laki. Klik panah bawah pada kolom jenis kelamin, kemudian hilangkan centang pada huruf P, karena kita akan memunculkan jenis kelamin L saja. Kemudian klik OK. Nah, maka hanya akan muncul jenis kelamin L saja. Untuk mengembalikan, klik lagi, kemudian select all. Klik OK, maka datanya akan kembali seperti sedia kala. Menu lain yang juga sering digunakan adalah data validation. Menu ini digunakan untuk setting data, jenis data apa saja yang bisa diinputkan dalam sebuah sel. Tapi karena penggunaannya level lanjut, tidak kita bahas di sini. Tab menu berikutnya adalah tab menu review. Di tab menu ini ada menu spelling untuk mengecek grammar. Ada menu komentar, ada menu protect sheet dan protect workbook. Kalian bisa mengeksplorasi sendiri ya. Yang sering saya gunakan di sini adalah menu protect workbook. Gunanya untuk memberi password file Excel agar tidak diakses sembarang orang. Kemudian tab menu berikutnya adalah tab menu view. Pada tab menu view, kita bisa mengatur opsi tampilan jendela aplikasi Excel. Di sini ada grup menu workbook views. Workbook views bisa digunakan untuk mengatur tampilan workbook kita. Nah, ini yang otomatis terpilih adalah yang normal, tampilan normal. Ini tampilan normal kita. Kemudian yang kedua adalah page break preview. Nah, ini kalau misalnya kita melakukan setting pada print areanya seperti tadi. Kita coba ya. Nah, tampilannya seperti itu ya. Yang mau dicetak saja ini bisa kita sesuaikan. Nah, nanti yang dicetak cuma ini saja. Kita pilih normal lagi. Kemudian berikutnya ada grup menu show. Ini kalau teman-teman mau menghilangkan formula bar, grid line dan headings. Kita coba ya. Formula bar misalnya ini yang namanya formula bar ya. Misalkan kita klik, nah dihapus dulu. Kita klik, maka formula barnya hilang. Untuk membalikan diklik lagi. Kemudian grid line. Grid line ini garis bantu ini teman-teman, namanya grid line. Kita coba, kalau dihilangkan dia akan menjadi polosan seperti ini. Kita kembalikan lagi. Kemudian headings. Nah, headings itu yang ini. Nomor baris dan kolomnya ini yang ada angka 1 dan seterusnya, dan huruf A dan seterusnya. Kalau kita hilangkan centangnya, maka dia akan hilang. Kemudian ada grup menu zoom. Ini gunanya untuk mengatur ukuran worksheet. Kita tes ya, misalkan kita perbesar menjadi 200. Nah, seperti itu teman-teman. Di huruf-hurufnya menjadi besar. Kita kembalikan lagi. Kemudian ada grup menu window. Nah, di sini kita bisa mengatur tampilan window workbook
kalau kita buka beberapa, kita contohkan saja ya, kita buka beberapa window baru. Misalnya kita buka 4 gitu ya. Kemudian kita arrange. Nah, kita coba satu-satu saja. Ini yang pertama, tampilan tile. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian yang kedua, horizontal. Nah, jadinya seperti ini. Agak susah. Yang ketiga, tampilan vertikal. Nah, jadinya seperti ini. Yang terakhir, tampilan cascade. Nah, cascade seperti ini ya, saling tumpuk. Oke, cukup eksperimennya. Kita tutup yang kita buat tadi, kita lanjut. Nah, di tab menu view ini, di grup menu window, ada satu lagi yang sering digunakan, yaitu ini ya, freeze pane. Nah, kalau teman-teman scroll atau geser ke bawah, nah bagian atasnya kan hilang ya, headernya hilang, yang nomor 1 ini hilang. Atau kalau teman-teman geser ke kanan, nah ini juga hilang. Oke, gimana kalau kita mau ini tetap ada? Kita menggunakan yang namanya freeze pane. Klik misalnya di sini di sel H2, kemudian pilih freeze pane. Nah, dia otomatis yang paling atas tetap ada gitu ya. Kemudian kita geser ke kanan. Nah, itu efeknya untuk freeze pane. Kemudian ada lagi split. Ini kita gunakan kalau data kita banyak gitu ya. Kita mau menyandingkan data di sel-sel yang berbeda. Tapi kalau datanya masih sedikit, kita kayaknya belum perlu yang ini. Oke, itu untuk tab menu view. Lanjut ke tab menu help. Pada tab menu ini tersedia menu bantuan kalau kita menemui permasalahan dalam penggunaan Excel. Kita tidak bahas lebih lanjut tentang menu-menu dalam tab menu help. Bermain dengan ribbon. Setelah kita mengulas tab menu, sekarang kita main-main sedikit dengan ribbon ya. Yang pertama, kita akan meringkas tampilan ribbon. Ada kalanya kita butuh ruang yang luas saat mengolah data pada Excel. Kita bisa memperkecil tampilan ribbon agar tampilan Excel lebih lega. Ada 5 cara untuk melakukan ini. Pertama, kita klik kanan pada bagian ribbon yang kosong, seperti ini. Kemudian pilih Collapse the Ribbon. Maka otomatis akan hilang gitu. Untuk mengembalikan, klik kanan pada bagian yang kosong, kemudian hilangkan centang Collapse the Ribbon-nya. Maka dia akan normal lagi. Cara kedua lebih sederhana. Tinggal kita klik 2 kali pada tab menu yang aktif, seperti ini, maka dia akan hilang. Untuk mengembalikannya, klik lagi 2 kali, maka akan kembali seperti semula. Cara ketiga, menggunakan ribbon display option yang bagian kanan atas ini. Untuk menyembunyikan, kita pilih opsi Show Tab. Nah, untuk membalikan, pilih lagi yang tadi, Show Tab-nya. Nah, ini juga bisa untuk menyembunyikan keseluruhan ribbonnya, bukan tab menu aja, dengan memilih menu Auto Hide Ribbon. Nah, seperti itu. Jadinya lebih lega.
Kalau kita mau membalikan, kita klik lagi. Kemudian cara keempat adalah menggunakan kombinasi tombol Ctrl F1. Caranya tekan Ctrl, tahan, lalu tekan tombol F1. Nah, seperti itu. Sebentar. Kita coba lagi Ctrl F1. Nah, untuk membalikan tekan lagi Ctrl F1 juga. Seperti itu. Cara yang kelima, yang paling gampang, tinggal klik tanda segitiga atas ini. Klik, nah maka akan kembali seperti semula. Untuk mengembalikannya, kita gunakan salah satu cara dari 4 cara di atas. Mengatur ulang ribbon. Teman-teman sekalian, bisa loh kita menyesuaikan tab menu. Kita bisa menambahkan menu ke tab menu yang ada, atau kita juga bisa berkreasi dengan membuat tab menu sendiri. Misal kita mau ubah tab menu home ya. Caranya klik file, kemudian option. Kemudian kita klik customize ribbon. Nah, tadi misalnya kita mau ubah menu tab menu home, kita mau menambahkan menu cut, delete, cell, dan delete citrus. Pertama kita buat grup menu baru dulu. Kita klik home di sini, kita buat new group. Kemudian kita kasih nama misalnya hapusan. Oke. Klik menu yang mau ditambahkan. Cut. Kemudian delete cell, delete citrus, kemudian klik OK. Nah ini tadi, nah ini dia grup menunya muncul. Kemudian misalnya kita mau menambahkan tab menu tersendiri ya. Nah di sini klik new tab. Misalnya kita mau ganti namanya menjadi belajar Excel. Oke. Kemudian kita buat grup menu. Tadi ini udah otomatis ada. Kita rename saja menjadi contoh. Kemudian kita isi menunya. Misalnya kita samakan ya, paste, copy, mana copy, cut, kemudian apa biasanya lagi, format painter. Nah, kita tambah lagi satu, print preview. Kemudian tambah new group. Kita tambah lagi misalnya nih shift S, kemudian set print area. Oke, kita coba lihat. Nah ini ya menu baru kita, tab menu baru kita yang kita buat tadi. Untuk mengembalikan seperti semula, kita kembali ke option, kemudian customize ribbon, lalu reset all customization. Oke, nah maka jadi kembali seperti semula. Berikutnya tombol cepat ribbon. Untuk kondisi darurat, saat mouse dan touchpad tidak berfungsi, kita bisa menggunakan kombinasi tombol cepat untuk mengakses ribbon. Pertama kita tekan dulu tombol Alt.
maka akan muncul huruf di atas ya, huruf dan angka. Misalnya kita mau mengakses tab menu Insert, maka kita pilih huruf N. Nah, kemudian misalnya lanjut kita mau mengakses Shape, maka kita pilih SH. Nah, seperti itu penggunaannya. Atau misalnya lagi kita mau pilih tab menu Home, kemudian kita mau pilih ini misalnya mewarnai sel, maka kita klik huruf H, kemudian pilih manual biru misalnya. Seperti itu penggunaan untuk tombol cepat ribbon. Nah, berikutnya Quick Access Toolbar. Nah, di bagian atas ini ada yang namanya Quick Access Toolbar. Nah, standarnya ada Shape, ada Undo, ada Redo. Nah, kita juga bisa menyesuaikan yang ini loh teman-teman. Misalnya yang umum saya gunakan adalah Quick Print dan Print Preview gitu ya. Kita tinggal pilih menu-menu yang ingin kita tambahkan di sini. Nah, kemudian kalau mau ngilangin tinggal diklik lagi, maka dia akan hilang. Nah, posisinya kita bisa juga ubah ya. Caranya klik kanan, kemudian Show Quick Access Toolbar below the ribbon. Nah, maka dia berpindah ke bagian bawah. Untuk membalikan kita klik kanan lagi, Show Quick Access Toolbar above the ribbon. Nah, itu teman-teman sekalian untuk ribbon. Selamat menikmati video ini dan sampai bertemu di video-video belajar Excel yang lainnya. Terima kasih.